Bagaimana caranya jika ada yang ingin bergabung di Majelis Nurul Legend? Iya, sebenarnya Majelis Nurul Legend itu gini, maksudnya cuman wadah untuk berzikir aja ya, dengan kita berzikir bareng ya, kita sholawat bareng, istighfar bareng. Nah terus kita belajar di situ kan. Jadi setiap saya live itu ada mukodimah, ada temanya apa, sama kifaratul majelis. Jadi doa penutup. Jadi di temanya apa nih? Jadi dengan kita bareng-bareng zikir ya. Apalagi mereka udah bangga banget, maksudnya oh iya benar nih Pak, alhamdulillah nih dapat ilmu walaupun sedikit begini-begini, udah gitu terhibur juga dengan gameplaynya gitu, alhamdulillah Pak. Nah itu secara tidak langsung mereka sudah menjadi bagian gitu, apalagi mereka full hadir sambil zikir terus tuh, masya Allah, itu udah termasuk daripada bagian Majelis Nurul Legend nih. Siapa saja yang boleh bergabung ke dalam Majelis Nurul Legend? Ya kalau waktu udah masuk, mereka bantu zikir, mereka terus istighfar bareng, itu udah termasuk sih sebenarnya. Mereka apalagi kalau mereka bilang, apalagi di dalam live kita kan nggak mungkin muslim doang ya, ada yang non muslim juga. Kadang izin, Pak saya Kristen boleh gabung nggak? Boleh. Pak saya Buddha boleh gabung nggak? Boleh. Cuman nggak apa-apa, ini kan cuma perkumpulan aja. Saya bilang ini cuma perkumpulan aja, bukan berarti langsung mualaf, enggak. Ini cuma gameplay juga, ini cuma ada hiburannya juga, silakan gabung ya kan, barangkali bisa mengenal Islam lebih baik lagi, kurang lebih begitu. Apa yang membuat Anda tidak ingin dipanggil sebagai Ustadz? Kenapa nggak mau dipanggil Ustadz? Jujur, setiap apapun pekerjaan kita yang kita lakukan itu kelak akan dihisap ya, akan dimintai pertanggungjawaban. Contoh kayak wakil rakyat, bagaimana mereka mengelola ini kegiatan ini kegiatan itu ya, dari mana mereka dapat duit, itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Dokter, bagaimana mereka mengobati pasien. Guru, bagaimana mereka mengajar murid, apakah ilmunya sudah tersampaikan. Semua pasti ada pertanggungjawaban. Dan ini kalau saya dipanggil Ustadz, jujur Ustadz itu merupakan gelar yang saya pikir gelar yang mulia ya. Saya takutnya ketika saya dipanggil Ustadz, saya lalai dalam menjalankan tugas saya. Takutnya nanti hisab saya lebih berat daripada yang lain gitu, apalagi kalau gelar. Tapi Ustadz sendiri itu adalah artinya pengajar atau guru kan. Ya kalau dibilang saya ngajar, iya ngajar. Tapi kalau dipanggil Ustadz, saya masih ada keraguan dalam hati saya, karena saya takut nanti lalai dalam menjalankan tugas gitu. Saya lebih baik dipanggil Abi. Ya itu kurang lebih salah satu alasannya ya. Terus alasan kedua, beberapa orang yang manggil saya Ustadz itu kadang orang tua. Justru ada beberapa orang tua yang cium tangan. Astagfirullah, saya bilang nggak mau, saya canggung begitu. Saya nggak mau jadi cium tangannya oleh orang yang lebih tua dari saya, itu saya nggak mau. Kalau semisal sama anak-anak oke. Bahkan sama yang sebaya pun saya nggak. Saya lebih suka dipanggil Abi gitu. Justru kadang di satu postingan saya bikin bercanda, jangan panggil Ustadz ya, panggilnya Opa. Astagfirullah juga. Iya, karena saya lebih suka bercanda gitu. Karena kalau dipanggil Ustadz kesannya tuh kayak harus ini banget ya, harus dituntut sempurna banget ya. Sedangkan saya pribadi, saya belum merasa sempurna gitu, karena sempurna cuma milik Allah. Saya juga belum merasa ini mengamalkan ini banget nih, belum bisa saya dipanggil Ustadz. Jujur dari saya pribadi, cuman kalau memang kalian mau manggil sih ya gimana, itu saya nggak bisa ngelarang juga, karena udah melekat mungkin ya di kuping mereka, mungkin di hati mereka udah begitu. Cuman kalau dari saya pribadi lebih nyaman dipanggil Abi, jujur aja gitu. Bagaimana dengan kegiatan mengajar yang Anda lakukan? Kalau saya pelajaran anak-anak ya mungkin matematika, bahasa Inggris dasar gitu, elementary ya justru pelajaran yang seperti itu, matematika sama bahasa Inggris sih, anak-anak. Justru murid saya yang sekarang kan saya udah proses untuk berhenti ya, ngajar itu dulu saya SD kelas 2 sampai kelas 5, SMP 1, 2, 3, SMK kelas 1. Nah itu dipanggilnya ya, maksudnya karena ngajar itu kan campur-campur, nggak muslim doang, pasti ada semuanya. Nah jadi ngajarnya itu saya cuman bahasa Inggris sama matematika gitu. Ya paling kalau untuk akhlak dasar ya ngajar juga, tapi itu cuman pelajaran tambahan ya kalau saya bilang. Lantas, di mana tempat yang Anda gunakan untuk berdakwah di media sosial? Ini gini, ini saya kan bikin konten ini memang harus kadang harus serius ya. Apalagi kalau saya kan punya anak ya, nggak mungkin kita punya anak itu bisa serius banget, karena pasti tiba-tiba lagi kita salam, tiba-tiba anak masuk, tiba-tiba berisik, tiba-tiba
bunyi gebrak mainan itu. Makanya ini salah satu ruangan saya khususkan untuk saya bikin konten gitu. Jadi dengan ruangan ini saya harus fokus gitu, karena dulu pernah bareng ya, dan itu monitor saya rusak sama anak saya. Terus kadang kalau saya kecolongan laptop saya didudukin sama anak saya. Terus HP juga kadang saya punya tablet itu diinjek ya sama anak saya setelahnya. Ya anak suka masuk naik-naik ke meja, ini bahaya loh bener. Bukannya ya sih bahaya, bisa jatuh, bisa kena monitor rusak lagi. Ini termasuk baru nih. Apalagi dulu ya kalau anak saya suka, namanya masih anak-anak, komputer itu dipukul-pukul, mungkin disangkanya kardus kali dipukul-pukul. Ya ini termasuk ruangan ini khusus saya ngonten sih, dibandingkan untuk bermain anak-anak ini saya fokuskan untuk ngonten ya. Apalagi kalau soal kursi-kursi ini ya ini dari iklan sih. Dari iklan semua ini kursi-kursi begini. Ini dari sponsor mendukung. Apa harapan Anda ke depan? Ya kalau bisa sih ya gimana ya, mungkin nggak bisa seterusnya juga ya. Kalau dibilang seterusnya kan nggak mungkin juga, pasti nanti saya jadikan ini mungkin kalau saya pribadi sebagai jariah aja ya, mungkin amal jariah aja lah, mungkin nanti saya tetap sampaikan gitu. Mungkin nanti dengan adanya saya seperti ini mungkin ada beberapa penerus mungkin ya, jadi orang tuh termotivasi, oh ya daripada saya live streaming ngomong kotor ngomong kasar, kenapa saya nggak live streaming yang baik-baik gitu ya. Karena kan kalau kita sudah live streaming, kita sebagai influencer, kita kan sebagai panutan, nggak baik juga kalau kita menunjukkan suatu keburukan gitu. Nah semoga aja nanti ada yang nerusin gitu, ada yang termotivasi juga gitu. Kenapa sih harus ngomong kotor ngomong kasar, sedangkan kita bisa yang baik-baik gitu kan, lebih baik mencontohkan hal-hal yang baik daripada hal-hal yang buruk gitu. Kalau yang buruk kan ya takutnya nanti menjadi kebiasaan, sehingga kedepannya nanti banyak sekali anak-anak yang mencontohkan perilaku-perilaku buruk, itu kan nggak baik gitu. Kita ini nggak bisa yang namanya melawan arus, nggak bisa mengikuti arus, tapi jangan sampai terbawa arus. Nah kalian boleh main game, boleh, kita nggak bisa ngelarang, itu hak Anda. Sebenarnya sih saya pengen larang tapi nggak mungkin juga. Nah boleh kalian main game asal ingat waktu. Jangan sampai ketika kita bermain game kita lupa waktu, akhirnya lupa sholat, nauzubillah, jangan sampai. Justru game ini berbahaya ya, ini bisa bikin kita lupa waktu, lupa sholat ya. Nah ini maksudnya gini, dengan adanya kita bersama-sama ini kita bisa saling mengingatkan ya. Kalian boleh bermain game tapi kita saling mengingatkan. Sholat jangan lupa. Kenapa? As-sholatu miftahul jannah. Sholat adalah kuncinya surga. Dan barang siapa yang mendirikan sholat ya, maka dia mendirikan agama. Tapi barang siapa meninggalkan sholat, maka dia merobohkan agama. Ini sholat ini tiangnya agama. Nah ingat ya buat teman-teman, ingat Mobile Legends sementara, akhirat selama-lamanya. Astagfirullahaladzim, Masya Allah.